Destilasi merupakan suatu metode pemisahan yang bekerja berdasarkan prinsip perbedaan titik didih dari masing-masing senyawa komponen campuran pada tekanan yang tetap. Perbedaan titik didih ini akan menyebabkan perbedaan volatilitas pada komponen campuran tersebut. Hi guys, welcome to my channel. It's Dea, and today I'm going to share how to make an animation with PowerPoint. Langkah pertama dalam pembuatan instrumentasi adalah membuat labo destilasi. Saya gunakan lingkaran seperti ini, kemudian saya warnai putih dan outline hitam. Untuk bagian kolom pun saya menggunakan shape square, warna putih dengan outline hitam, lalu saya copy paste bagian lingkaran, kemudian saya isi putih, outline saya sesuaikan, saya tarik untuk menutupi garis-garis yang tidak diperlukan. Kemudian outline akan saya hilangkan, no outline. Untuk dialirkannya uap, saya kembali menggunakan menu shape seperti ini, saya sesuaikan ukurannya. Kemudian akan saya beri warna putih dan juga outline berwarna hitam. Lalu saya copy paste. Kemudian saya tarik sehingga menutup seperti ini dan akan saya hilangkan outline-nya sehingga tertutupilah garis-garis yang tidak diperlukan. Posisinya saya sesuaikan terlebih dahulu. Lalu saya membuat adaptor pada bagian ujung seperti ini, saya tarik dan saya akan menyesuaikan ukurannya kembali, lalu saya beri warna berwarna putih dengan outline berwarna hitam, lalu saya copy paste kembali dan saya akan menghilangkan outline-nya juga seperti ini. Nah, selanjutnya nanti akan saya tambahkan lingkaran pada bagian ujung untuk menambah kesan nyata pada visualisasi dari adaptor ini. Ya, saya letakkan lingkaran bagian ujungnya seperti ini dan saya atur ukuran lingkaran dan warna serta outline dari lingkaran seperti ini. Kita bisa zoom in untuk memperbesar atau memperjelas detail dari instrumentasi yang sedang kita buat sehingga tampak jelas seperti ini, teman-teman. Untuk Erlenmeyer pun pembuatannya juga sama, masih menggunakan shape, dan selanjutnya akan saya buat statif dan klem. Saya beri warna abu-abu dengan outline abu-abu pula, kemudian saya sesuaikan panjangnya, lalu seperti ini. Saya tarik ke bawah dan saya sesuaikan serta saya akan memberi warna senada pada shape yang saya buat. Nah, ini adalah bagian klem. Sepertinya panjang dari adaptor kita terlalu panjang, teman-teman, jadi akan saya sesuaikan kembali. Saya kurangi sedikit panjangnya, seperti ini. Nah, sehingga didapatkan bentuk yang lebih proporsional dengan statif dan klem yang kita buat. Saya akan tarik sedikit ke bawah seperti ini. Nah, juga bagian statif dan klemnya. Lalu saya mulai membuat bagian klem dengan shape fill dan shape outline yang senada dengan statif. Kita susun beberapa shape sehingga nanti akan didapatkan bentuk klem yang sesuai dengan kenyataan. Nah, seperti ini kita tinggal copy paste untuk bagian dalamnya. Kita kecilkan ukurannya untuk sisi kiri. Nah, sudah.
tampak lebih proporsional. Kemudian kita copy paste untuk mengisi pada sisi kanan. Kita atur sehingga memiliki kesesuaian atau keserasian dengan bagian yang ada di kiri. Lalu saya copy paste kembali untuk bagian dalamnya. Nah, menjadi seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya. Statif dan klem sudah. Nah, selanjutnya akan saya buat kaki 3. Masih menggunakan shapes, kemudian saya isi dengan warna yang sama, yaitu abu-abu. Kemudian untuk menambah kesan nyata dan bervolume, saya tambahkan kembali shape pada bagian atas shape yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian saya sesuaikan ukurannya seperti ini. Lalu akan saya beri shape lagi, copy paste untuk bagian penyangganya seperti ini. Nah, saya sesuaikan ya, copy paste kembali untuk bagian yang lain. Nah, sehingga jadilah kaki 3. Lalu akan saya beri efek untuk kaki 3 ini agar terlihat lebih nyata. Saya gunakan preset 2, jadilah seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat bagian pembakar spiritusnya menggunakan shape juga. Shape fill saya isi dengan warna putih dengan outline berwarna hitam, lalu saya copy paste untuk menghilangkan garis-garis yang tidak diperlukan. Seperti ini. Nah, untuk menambah kesan volume, kita tambahkan lingkaran pada bagian bawah atau dasar dari wadah spiritus ini. Kemudian kita mulai membuat tempat dari sumbu. Nah, seperti ini. Nanti akan diletakkan sumbu pada bagian ini. Ya, lalu kita buat setengah lingkaran pada bagian atas. Lalu kita pasang sumbu dengan garis seperti ini, kita tarik sehingga menampilkan kesan yang lebih nyata. Shape outline-nya saya atur ketebalannya menjadi maksimal dan saya tambahkan pada bagian bawah. Outline saya beri sama dengan sebelumnya. Kemudian bagian atas saya munculkan sumbunya seperti ini. Lalu ini kita membuat api terdiri dari segitiga dan lingkaran, saya gabungkan seperti ini. Nah, nyala api ini nantinya akan berwarna oranye atau jingga seperti ini, teman-teman. Lalu saya copy paste. Nah, menjadi berwarna seperti ini. Untuk mengisi dari spiritus, saya tambahkan warna ungu pada shape yang telah saya copy paste menjadi seperti ini. Nah, untuk nyala api, saya tambahkan warna kuning. Lalu saya copy paste statif untuk penyangga adaptor. Maaf, maksud saya penyangga kondensor. Nah, menjadi seperti ini. Saya rekatkan di sini, lalu saya warna abu-abu dengan outline tidak ada, lalu saya copy paste kembali.
Nah, di sini ada dua pipa yang menyusun dari kondensor itu sendiri. Dua pipa tempat air masuk, kemudian air keluar. Saya tambahkan lingkaran untuk memberikan kesan bervolume. Seperti ini, saya copy paste dan saya letakkan pada pipa yang lain. Nah, di bagian ujung saya lengkapi dengan shape seperti ini dan saya beri warna abu-abu sedikit lebih gelap dengan preset kedua. Saya copy paste, kemudian saya letakkan di ujung yang lain. Sebelumnya saya tambahkan dulu pada bagian ujungnya agar menampakkan kesan lebih nyata seperti ini. Saya gunakan preset nomor 6. Lalu saya copy paste dan saya letakkan di ujung yang lain. Nah, beginilah visualisasi dari instrumen kita. Selanjutnya akan saya buat termometer. Sebelumnya sudah saya buat contohnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita sesuaikan tingginya. Kita isi dengan pipa yang lebih kecil. Ini akan tampak sebagai pipa kapiler. Kita atur tingginya dan kita copy paste kembali untuk memberikan isian raksa. Saya beri warna merah seperti ini. Lalu saya berikan pengantung pada bagian ujung termometer. Saya beri warna yang sedikit lebih gelap pada bagian ujung. Seperti ini. Selanjutnya kita membuat skala ukurannya menggunakan garis seperti ini, kemudian kita atur ketebalannya di menu shape outline. Nah, seperti ini. Lalu kita copy paste dan kita letakkan pada bagian bawah seperti ini. Kita copy paste kembali, kita sesuaikan ukurannya menjadi seperti ini hingga lengkap skalanya. Lalu kita copy paste seluruhnya, klik satu persatu seperti ini, lalu kita copy paste kemudian diletakkan di sepanjang kolom pipa kapilernya. Nah, sampai mencapai pada bagian bawah, lalu kita copy paste termometer dan kita letakkan melengkapi instrumentasi yang sebelumnya telah kita buat seperti ini. Kita letakkan menutupi. Nah, lalu saya akan membuat bagian sumbatnya dan kita warnai dengan warna coklat. Kemudian preset, saya gunakan preset nomor 2. Saya copy paste lingkaran untuk memberikan kesan ada larutan di dalamnya. Nah, seperti ini. Hal yang sama saya lakukan terhadap Erlenmeyer, sehingga tampak ada destilat yang mengisi Erlenmeyer tersebut. Nah, lalu saya membuat
batu didih. Seperti ini, saya buat batu didihnya, lalu saya beri warna dan shape effect. Lalu saya membuat lingkaran untuk visualisasi dari molekul air. 2 lingkaran, kemudian 1 lingkaran besar yang saya beri warna merah seperti ini. Lalu saya akan pilih menu group, kemudian saya copy paste, lalu saya letakkan pada labu distilasi seperti ini untuk menampakkan visualisasi dari apa yang terjadi pada kondisi submikroskopis. Kemudian saya membuat partikel dari garam. Ini kita misalkan partikel dari garam seperti ini, lalu saya copy paste. Dan juga yang terakhir saya akan membuat partikel dari larutan. Shape efeknya saya beri yang sama, yaitu preset 2. Nah, setelah itu kita letakkan secara acak si molekul-molekul air ini. Kemudian saya beri animasi. Animasi yang saya gunakan adalah custom paint. Seluruh molekul H2O saya beri animasi custom paint. Tinggal ditarik kursornya seperti ini, sehingga nanti dia akan berjalan di sepanjang labu menuju kondensor. Kita atur with previous, sehingga nanti akan dijalankan secara bersama-sama. Namun ini tampaknya terlihat sedikit kurang nyata, sehingga kita akan sesuaikan durasinya. Kita atur berbeda-beda bagian durasi serta bagian delay. Bagian delay ini untuk membedakan keberangkatan dari animasi-animasi kita, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Lalu saya akan menyertakan pula animasi pada partikel-partikel garam ini. Saya letakkan di lingkaran yang memiliki ukuran sama dengan labu destilasi. Masih menggunakan custom paint, saya acak, kemudian durasinya saya sesuaikan, bisa sekitar 8, 9, atau 10, dan diatur dengan start with previous. Lalu saya tarik ke bagian labu destilasi. Kemudian untuk partikel garam yang lain juga saya beri perlakuan yang sama, yaitu diberi animasi custom paint, kemudian diatur start with previous, diatur durasinya, kemudian juga diatur delaynya. Nah, menjadi seperti ini, bergerak secara acak. Kita atur dan letakkan pada labu destilasi seperti ini. Ya, kita tarik kursornya, start with previous, durasi, kemudian delay, kembali diatur, kembali diletakkan di animation paint. Ini bisa menampakkan dari aplikasi animasi-animasi yang sudah kita gunakan. Nah, untuk bagian timingnya saya atur repeat until next click. Berarti nanti aplikasi ini akan terus berulang-ulang sampai perintah selanjutnya. Nah, saya beri animasi fade juga di fade animation tadi. Nah, sehingga nanti sebelum animasi custom fade
muncul, terlebih dahulu akan ada animasi si fade ini. Untuk bagian delay kita sesuaikan. Nah, selanjutnya adalah untuk partikel-partikel larutannya, sama kita gunakan start with previous hingga dia akan berjalan bersama-sama. Kita tarik. Nah, seperti ini. Untuk partikel yang lain pun saya beri perlakuan yang sama dengan menggunakan animasi custom fade. Sangat mudah sekali teman-teman, karena ini semua sudah tersedia di PowerPoint seperti ini. Kita atur bagian delaynya menjadi 2 detik dan repeatnya until next click. Jangan lupa startnya with previous. Nah, ini untuk cairannya saya gunakan animation wipe sehingga dia nanti perlahan akan menampakkan kesan berkurangnya larutan di dalam labu destilasi. Dan untuk api, saya beri animation wipe. Untuk durasinya yang api ini lebih cepat. Nah, menjadi seperti ini. Sehingga dia menampilkan kesan dari si nyala api itu sendiri. Lalu bagian dari raksa akan saya beri animasi wipe juga with previous start. Nah, kemudian untuk waktunya saya sesuaikan. Lalu saya membuat titik-titik air. Nanti secara makroskopis akan tampak uap yang kemudian berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut destilat pada proses destilasi ini dan akan ditabung di Erlenmeyer. Lalu kita copy paste si titik-titik air ini, kemudian saya sesuaikan tata letaknya pada bagian bawah adaptor yang nanti akan mengalir dan jatuh pada Erlenmeyer. Saya beri animation float in. Nah, dari atas ke bawah dia akan jatuh dan durationnya saya sesuaikan. Kemudian kita hide after animation sehingga nanti setelah animasi float in-nya selesai dia akan menghilang. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menampilkan kesan jatuh. Dan kita rapikan seperti ini. Untuk timingnya kita bisa atur, untuk efeknya juga di bagian timing nanti kita beri efek hide after animation untuk bagian titik-titik air. Nah, ini saya akan memberikan keterangan pada bagian tepi bahwa si molekul atas adalah air, kemudian ada garam, kemudian ada partikel-partikel larutan. Nah, seperti ini. Untuk
memperhalus tampilan atau visualisasi dari api, saya tambahkan lingkaran warna biru pada bagian tengah sehingga nanti akan ditampilkan kesan nyala api yang sedikit berwarna biru. Nah, untuk animasinya saya beri yang sama senada dengan api yang berwarna kuning. Seperti inilah kurang lebih nantinya. Lalu kita atur repeat until next click, sehingga dia akan terus bergerak secara acak di dalam labu destilasi ini, si molekul-molekul yang ada di dalam ini. Ini adalah tampilan secara makroskopis yang dapat kita lihat secara kasat mata. Dalam destilasi air laut ini, air yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu daripada garam yang memiliki titik didih lebih tinggi, sehingga air mulai memisahkan diri dari larutan saat suhunya mencapai titik didihnya. Uap air tersebut kemudian didinginkan dalam kondensor dengan mentransfer panasnya ke udara sehingga uap kembali ke fasa cairnya dalam bentuk air murni yang kemudian kita sebut sebagai destilat.